Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yusron Syarif, NIM 2018 53154. Sebelum saya akan menerangkan tentang pelaksanaan audit sistem informasi, saya akan sedikit mengulas memberi informasi tentang pengertian apa sih itu pelaksanaan audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk membuktikan dan menentukan apakah sistem aplikasi komputerisasi yang digunakan telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, apakah aset organisasi sudah dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, apakah mampu menjaga integritas data, kehandalan serta efektivitas data, efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini jenis-jenis audit sistem informasi. Saya akan masih tahu ya. Yang pertama ada audit laporan keuangan, audit operasional, audit terhadap aplikasi komputer kenal audit, yaitu evaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi apakah sudah dikelola dengan baik ya. Oke, di sini ada overview audit sistem informasi. Ada sebuah perusahaan. Di sini ada per divisi. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Ini proses audit yang berkelanjutan dan menghasilkan output, yaitu yang pertama ada nilai maturity level 1-5, yang kedua ada rekomendasi. Oke, next. Nah, ini perumpamaan auditor sistem informasi ya. Ini nomor 1 ini ada interpersonal skill seperti wartawan. Nomor 2 ada analytical skill seperti pengamat. Yang ketiga ada management skill, manager. Kemudian yang keempat ada technical skill ya seperti bengkel. Nah, ini yang pertama, ini interpersonal skill. Ini ada project identification dan selection, ada project initiating dan planning. Kemudian ini yang analytical skill ada analisis. Yang management skill ada logical design, ada physical design, yang technical ini ada implementation dan maintenance. Metodologi audit teknologi informasi. Ini yang fase pertama yaitu merencanakan audit, fase kedua mengidentifikasi risiko dan kendali, kemudian fase ketiga ada mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti, yang keempat mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit. Kemudian yang kelima ada laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Ini waktu audit ya, sebelum implementasi dan setelah sistem live. Ada 2 ini. Manfaat audit yang pre-implementation system yang sebelum ya. Institut dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Kemudian manfaat audit post implementation system. Yang pertama ada institusi mendapatkan masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua ada masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga ada bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima membantu memastikan bahwa sejak
pemeriksaan audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang keenam, ada membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya ya. Contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit nih. Contoh audit pre-implementation, audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit arsitektur jaringan, audit rancangan sekuritas sistem. Audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai seperti apakah model yang digunakan sesuai formatnya, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu, apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya, apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai. Lanjut. Nah, ini ada konteks diagram SIA siswa. Ya. Lanjut. Contoh use case diagram. Ini login, patch login. Nah, ini ada guru, extend yang di luar ini. Ini ada siswa, ini ada admin untuk mengelola user web, mengelola konten, mengelola forum. Ini ada guru yang bisa mendaftar, mengubah grup, membuat jurnal, membuat ujian paket, dan siswa yang hanya membaca materi dan mengerjakan ujian. Nah, audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan IRD, apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan, apakah optimal atau berlebihan atau kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Nah, ini contoh audit database ya. Tabel sebelum diaudit ini bisa dilihat perbedaannya. Ini ada penambahan jumlah ini ya. Yang awalnya 5 menjadi 11, yang awalnya 25 jadi 200. Nah, next, audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem, baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. Ada meaningful titles, judul form atau report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Meaningful information, informasi harus penuh arti. Balance layout, keseimbangan data letak. Easy navigation, kemudian arah petunjuk. Easy use, kemudian untuk digunakan. Oke, lanjut. Ini audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai, apakah membuat efektif proses sistemnya, apakah efisien biaya investasinya, apakah support untuk pengembangan ke depan. Nah, ini contoh arsitektur jaringan ya. Ini ada firewall dari internetnya, ada firewallnya, pengamannya, kemudian ke router, sambungan ke router, switch, LAN, kabel LAN nyambung ke komputer. Audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah pada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem? Nah, ini contoh audit implementation. Yang pertama ada audit fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, audit keamanan sistem.
Ini contoh hasil audit ya. Layanan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Ini ada standar kebutuhannya. Nomor 1 berbasis web. Sudah standar apa belum? Existing. Tidak ada rekomendasi, baju udah bagus. Ini dapat diakses oleh berbagai macam web browser. Standarnya udah memenuhi semua. Ini media penyimpanan data, database engine, MySQL, SQL Server, Oracle juga sudah ada. Dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Nah, ini yang belum nih, yang perlu di-upgrade ini. Menggunakan mekanisme security saat akses data. Sudah ada mekanisme restore akibat kerusakan data, manajemen dan administrasi mudah. Nah, ini backup dan restore data yang terjadwal ini perlu dibuat, ini belum ada ya. Jadi gunanya audit ya ini untuk apa, supaya lebih baik lagi. Ini ada media penyimpanan backup data eksternal perlu diadakan, jadi belum ada juga ya. Nah, untuk servernya ini sudah memiliki mirror system, sudah memiliki UPS, memiliki ruang server khusus. Ini jaringan telekomunikasinya, jaringan yang digunakan cukup lancar, berarti sudah bagus. Dapat menggunakan attachment. Nah, ini perlu di-upgrade ini. Kemudian pengamanan sistemnya ini menggunakan user ID dan password, sudah cukup, sudah ini standar semua udah. Terdapat leveling hak akses data dan APP, perlu dibuat leveling. Jadi hak akses yang dapat mengakses siapa saja perlu dibuat. Ini ada otorisasi, ini sudah menggunakan enkripsi dalam pengiriman data, tidak ada, jadi perlu dienkripsi. Menggunakan audit trail, tidak perlu audit trail ya. Ini workflow-nya, bila bersifat transaksi perlu adanya workflow. Ini perlu ada workflow untuk layanan izin kursus. Kemudian dokumentasi aplikasi perlu dilengkapi, dokumentasi hardware perlu dibuat, dokumentasi jaringan juga perlu dibuat. Nih rekomendasi untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tadi ya. Media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Perlu adanya pembedaan leveling, hak akses data dan aplikasi. Perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Dokumen aplikasi, hardware dan jaringan perlu dilengkapi. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu tujuan audit sistem informasi itu meningkatkan keamanan aset perusahaan, meningkatkan data dan menjaga integritas data, meningkatkan efektivitas sistem, meningkatkan efisiensi sistem, ekonomis. Dua aspek utama tujuan audit itu, yang pertama itu kesesuaian, conformance, itu difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan. Yang kedua itu kinerja, fokusnya itu memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja seperti efektivitas, efisiensi, keandalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.